Dengan Atlas ini tujuannya adalah kita mengelola data kita sendiri. Disitulah kita istilahnya dapurnya lah. Next phase dari system development ini adalah kita harus punya standar yang disepakati oleh semua stakeholder dalam data submission. Sekali lagi untuk member WAMI, mohon diupdate ya Kak. Mohon diupdate ya Kak. Ya. Jangan ngomong dapetnya doang, ya, semuanya dapet Nggak ya. dapet, betul. Kalau lagunya nggak ada yang dengerin ya nggak dapet. Betul banget. Yang Mas Obi bilang nggak ada ngomel-ngomel lagi tuh. Iya. Oh iya. Mas Mehmet nggak mau buka warung kopi aja? Berarti emang kalau dari awalnya ada sebuah lagu gitu emang harus selaras dulu ya dari datanya ya, pembagiannya Iya. gimana, Iya. dan harus sesuai itu Iya. mau dimanapun lagu itu Betul. tersebar ya. Kita di contoh kasus misalnya lagu Demi Waktu, Enda mau Onci yang orang, ya. Mereka berdua udah sepakat nih. Iya. Kesepakatan itu kan tertuang di kontrak ya. Ya. Kontrak itu didaftarkan ke Atlas, Ya. ya kan? Atau ke publishernya ke Atlas. Gitu. Nah tapi ternyata karena satu dan lain hal, informasi dari Malaysia misalnya salah satu pasar terbesarnya, enggak, bukan Enda yang ngarang. Atau belum lagi ternyata ada orang sana yang daftarin lagu itu atas nama dia. Wow. Which is terjadi. Which is terjadi. Ada ini kasus Demi Waktu terjadi. Ada orang di Malaysia yang daftarin lagu Demi Waktu, yang daftar namanya Enda Ungu. Sebenarnya kan ini namanya Franco Milet Wijaya gitu. Udah ketahuan banget nih orang bohong gitu kan. Tapi udah masuk data jadi berantakan yang pusing Pak Mehmet gitu loh. Yang bener yang mana gitu loh. Oke. Jadi ya mungkin yang harus dipahami dan diprihatinkan sama teman-teman adalah masalahnya nggak sesederhana itu. Masalahnya cukup sangat rumit dan kerumitan itu dikalikan 12 juta. Gitu. Jadi golden data itu masih perjalanan yang agak jauh lah buat kita. Karena kalaupun kita bisa beresin internal WAMI, kita harus mengkomunikasikan itu sama stakeholder yang lain dan di Indonesia dan di dunia gitu loh. Nah, Dan semua mesti sepakat kita mau pakai yang ini gitu. Ya ini kayak buat kedepannya gitu misalnya biar selaras nih semuanya yang mau daftarin lagu ya udah bentuknya golden data gitu. Kalau dari WAMI yang paling bisa kita kerjakan internal kita yang 6.000 ini akan kita coba menyeragamkan submission datanya dengan format yang seragam semua. Oke. Dan kita akan coba user-user yang kita manage untuk menyeragamkan juga submission mereka datanya gitu loh. Jadi internally minimal kita nggak pusing gitu. Iya. Karena kita ada 6.000 yang pencipta lagu, ada berapa ratus ribu lagu? Lagu lokal kita tuh udah 260.000. 260.000 lagu yang tiap lagu tuh bisa jutaan tiap bulan data poinnya. Ya silakan aja dihitung. Oke. Kerumitan kerjanya Mas Mehmet ini seperti apa gitu loh. Dan itu semua tahu teknologi bisa membantu, tapi ya tetap aja selama garbage in garbage out ya jadi kontraproduktif ya. Dan selama datanya busuk yang keluar busuk juga gitu. Dan yang hal yang lagi, data yang kita benahi itu bukan cuma data lagu lokal kita yang 260.000, tapi juga data internasional yang sekarang ini ada di dalam atas kita itu ada 42 jutaan lagu yang ada di dalam, yang terdata lah di kita. 260.000 lagu lokal, 42 juta Lagu internasional. Oke. Dan ya kalau lagu lokal tadi yang Mas Maki ceritakan itu aja udah rumit, apalagi lagu-lagu internasional. Bisa dibayangin satu lagu internasional itu bisa penciptanya bisa 8-9 orang. Dari 8 itu beda-beda pengelolaannya, publishingnya. Yang si A di mana, yang si B di mana, terus sama-sama dia punya database publishing ini. Terus tadi lagi-lagi cerita mengenai pembagian share-nya. Di sini tadi 50-50, di sini 70-30 gitu kan. Mana yang benar gitu kan. Seperti itu yang sangat rumit saat ini yang jadi tantangan di Atlas. Bukan cuma sistemnya udah selesai, udah bagus, tinggal inputnya ini sekarang. Wow. Inputnya yang masih berat. Kalau tadi kayak kasusnya Demi Waktu aja, padahal cuma 2 nih, Enda Onci. Di Malaysia malah jadi ada salah satu yang hilang. Jadi Onci Pasya atau Enda Pasya atau malah Onci Maki gitu. Ini 8. Mas Mehmet nggak mau buka warung kopi aja? Gokil. Oke. Jadi emang lagi ini ya, lagi proses mengarah ke sana ya. Proses mengarah ke sana. Dan ya mungkin kita pengen coba sampein di sini skala kerjaannya ya itu tadi 46 juta lagu internasional, 260.000 lagu lokal, 4.000 member WAMI, 6.000.
6.000 member WAMI dan beberapa tugas-tugas khusus kita seperti pelaksana harian untuk live performance dan segala macam yang juga cukup complicated. Jadi kalau ada satu hal yang pengen aku sampaikan ke teman-teman pemirsa ini, skala pekerjaan kita seperti itu. Oke. Jadi untuk punya sistem aja kita makan 12 tahun akhirnya. Iya. Ya kan? Dari numpang 12 tahun ya. dari numpang, dari ngekos kontrak akhirnya bisa beli rumah gitu. Nah begitu punya rumah kabelnya berantakan nih. Yang minimal lu punya rumah sendiri lah. Iya, itulah. Sekarang kita lagi beresin ngurut kabel lah. Oke. Iya, kayak studio ini kan kabelnya banyak ya. Banyak. Jadi kalau misalnya nggak hati, kan ngurut kabel tuh mesti hati-hati ya. Kalau nggak hati-hati, mixernya nggak nyala. Malah. Betul. Jangan sampai mixernya nggak nyala gitu. Analoginya kurang lebih kayak gitu. Oke, ini kalau kita ngebahas soal distribusi nih, Ya. apakah Golden Data itu juga memudahkan untuk distribusi, Mas Maki, Pak Mehmet? Golden data tuh alasan paling utama distribusi jadi benar. Betul, Oke. betul banget. Kalau kita tahu nih lagu punya siapa, kalau kita tahu nih lagu yang pakai siapa, berapa banyak dipakainya, kalau kita tahu udah bayar apa belum, kalau kita tahu domisilinya masing-masing pencipta dan stakeholder lagu ini, distribusi tinggal mencet tombol. Oke. Di Iya, Atlas kalau- sudah diakomodir seperti itu. Ya kalau mungkin lagi-lagi diilustrasikan kalau di Atlas Center distribusi ini kan seperti dapur atau kokinya. Sumber pendapatannya bagus, terus ternyata data-data itu ibaratnya bahan-bahan baku yang akan diolah oleh si koki itu ternyata kurang bagus. Akhirnya sepandai apapun si koki, pas begitu menyajikan si konsumen, ini apaan sih gitu kan. Makanannya Nggak nggak enak. tuh makanannya, nggak kurang nggak pas enak. gitu kan. Iya, iya. Nah gitu-gitu. Lagi-lagi kalau misalkan dengan adanya Golden Data, kita berharap royaltinya tinggi, Golden Datanya udah terbentuk, begitu kita proses penghitungan royaltinya tentu akan lebih akurat dan orang yang menerima royalti juga, oh iya memang porsi gua segini, porsi gua banyak, porsi gua golden itu. ya. Iya. Iya. Seperti itu. Kadang-kadang kita udah bayar royaltinya juga dia nanya, kok cuma segini? Karena di informasi di kita porsi lu cuma 20% dari lagu ini. Oh, nggak gitu ya? Tolong beresin dulu deh. Gitu kan. Oh. Karena ada hal-hal tertentu yang di luar kewenangannya WAMI. Misalnya kayak tadi contoh kasus kesepakatan antara Enda dan Onci mengenai porsinya di lagu Demi Waktu. Oke. Itu kan urusan mereka berdua ya, bukan urusannya WAMI. Gitu. Betul. Mereka harus bersepakat memberitahu ke WAMI. Jadi setiap pendapatan dari lagu itu kita ngikutin kesepakatannya mereka. Gitu. Kita nggak bisa bilang, oh lagu Demi Waktu Enda 80, Onci 20, nggak boleh. Yang punya lagu kan bukan kita. Kita cuma kokinya. Gitu. Jadi kurang lebih itu aja, yaitu 260.000 lagu dan 60.000 orang dan 42 juta lagu. Oke. Ya, kalau satu hal yang mungkin bisa di take away dari percakapan hari ini adalah kita pengen teman-teman di luar sana tahu skala pekerjaan kita dan skala kerumitannya seperti itu. Oke. Jadi satu hal yang kita pengen coba di WAMI nanti ke member-member kita, kita pengen coba penyeragaman data dulu ya. Iya, betul. Internal kita dulu deh. 6.000 orang ini kita pengen penyeragaman data. Dan itu ya silahkan bayangkan aja 260.000 lagu dengan 6.000 orang untuk merekalibrasi data formisinya aja nggak kerjaan sehari 2 hari itu. Iya. Ya makanya dengan dibukanya dashboard untuk si member, kita berharapkan keaktifan dari member kita juga. Lagu saya udah terdaftar semua belum sih? Gitu. Mereka bisa ngecek sendiri kan, begitu masuk dashboardnya, oh lagu saya udah terdaftar semua. Terus lihat komposisinya juga, komposisinya udah bener nggak sesuai dengan kesepakatan antar misalkan kalau lebih dari 2 pencipta atau kesepakatan dengan publishing seperti apa. Itu yang kita harapkan mereka juga menyeragamkan tadi yang Mas Maki bilang, fit-fit yang ada, terus yang belum komplit mereka isi karena kan sekarang untuk mendapatkan royalti dari dunia digital itu kan kita mengandalkan kekuatan data. Ya. Datanya bagus tentu akan makin banyak yang bisa bisa kita klaim ke para DSP itu. Tapi kalau datanya berantakan tentu kita juga agak sulit. Ya. Seperti itu. Distribusinya juga sulit tuh. Distribusinya Jangan apalagi. ngomong distribusi dulu deh. Kita dapat Distribusi itu duit. berat gini loh. Kalau uang itu sudah keluar dari WAMI, tanggung jawabnya WAMI untuk memastikan itu benar pengeluaran itu. Kan? Oh iya. Ya kan kita nggak bisa. Makanya di kita ada unclaim yang dengan angka cukup besar. Unclaim dan undistributed ya. Ya, betul. Karena kita belum bisa mempertanggungjawabkan kepemilikan daripada uang itu. Dia bilang nih lagu uang ini royalti lagunya A. Oke, bener dia nggak yang punya lagunya gitu. Bener gitu nggak komposisi bagi hasilnya.
datanya nggak jelas, orangnya ditanya nggak jawab, susah juga kan jadinya. Ya. Akhirnya duitnya kita simpan aja dulu gitu, sampai nanti pada waktunya konflik itu di-resolve. Karena itu tadi ada konflik-konflik yang di luar wewenangnya WAMI. Kita nggak bisa ikut campur urusan antara Enda dan Onci misalnya. Iya, nggak boleh intervensi di sana Nggak ya. boleh intervensi. Kita nggak boleh ikut campur urusan Enda dan publishernya misalnya sama Masif gitu misalnya. Atau Enda dan Trinity, ada perjanjian-perjanjian yang eksternal WAMI yang kita nggak bisa ikut campur gitu loh. Tolong beresin dulu, kasih tahu kalian aturan mainnya gimana, kita ikutin. Oke. Tinggal cemplungin ke Atlas, beres gitu. Wow. Ya. Emang dari hulu ke hilir, Mas. Betul, harus Agreement rapi. Awalnya penulisnya gimana? Oke. Kadang-kadang kita pikir di luar sana udah rapi-rapi dan baik-baik saja. Enggak juga. Tapi kan Wami tidak tahu soal itu kan. Lebih baik iya tapi belum selesai juga masalahnya di sana. Apalagi kan ada ekosistem baru yang namanya digital ini kan. Jadi ada migrasi dari bukan migrasi lah convergence antara analog dan digital. Itu present masalah-masalah baru lagi buat kami yang mengelola ini tiap hari gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Kita kalau misalnya kita balik ke Atlas lagi, ini mau nanya soal distribusi. Ya kan, distribusi setelah adanya rumah Pak Mehmet ini nih. Iya, Ya, bernama Atlas. Distribusi setelah ada Atlas tuh akhirnya kayak gimana dan sebelumnya tuh kayak gimana sih sebelum adanya Atlas? Iya, sebelum pakai Atlas tadi pakai yang sistem lama karena memang kita pandang juga belum bisa mengikuti zaman ya tadi. Sekarang data yang kita kelola atau data yang kita proses itu udah ratusan juta, sementara dia kemampuannya baru sampai jutaan. Itu yang jadi masalah banget buat kita. Akhirnya kita harus berproses. Ya udah bisa bayangkan misalkan 500 juta data yang harus kita proses. Dia kemampuannya cuma 10 juta atau 5 juta. Bisa jadi berapa kali proses tuh kan. Ya. Nah, sekarang dengan kapasitasnya betul bisa berkali-kali kita proses untuk sampai data yang kita terima itu diproses terproses semua. Dengan adanya Atlas, ya udah kita cuma tinggal cemplungin sekali proses. Itu yang sangat kita banggakan lah istilahnya di Atlas ini. Seperti itu. WAMI ini pada akhirnya akan menjadi organisasi kalau company namanya database kegiatan usaha yang berbasis data. Jadi data company lah kalau istilah kerennya sekarang, karena hidup mati kita di data sebenarnya, data analog maupun digital gitu kan. Jadi urgensinya kita beresin data ini luar biasa, karena kalau data nggak beres nggak akan beres sampai kapanpun mengenai distribusi, mengenai Jadi kalau boleh minta sih ke teman-teman khususnya member kita ya, tolong kalau memang nanti ada informasi dari WAMI mengenai perlu pengupdatean data atau pengupdatean formasi data, tolong cepet-cepet diberesin gitu loh. Jadi kitanya juga enak gitu loh. Atlasnya jadi sekarang nih Atlas jalannya masih gigi 2 lah kasarnya gitu kan. Gigi 2 lah nanti. Kalau karena datanya masih gitu jadi kita tersendat-sendatnya belum beres balikin dulu gitu kan. Kalau datanya udah beres, Atlasnya larinya Ferrari aja kalah kali gitu. Iya, tantangan lainnya adalah setelah kita publikasikan tentang Atlas ini ke member, sekarang tinggal keaktifan si member itu sendiri. Kita ngelihat sih sampai dari sini masih sangat kecil. Dari 6.000 data dan dari 6.000 member itu masih mungkin cuma 10% yang mengakses data itu gitu kan. Sementara kita berharap semuanya bisa mengakses itu gitu kan, supaya mereka bisa juga memantau datanya, memantau lagunya, penggunaannya dan lain-lainnya. Nah, ya tapi balik lagi memang kita terus mensosialisasikan ke member-member kita. Ya member kita memang kan beragam umurnya, dari yang sepuh banget ya kan sampai yang masih muda banget. Yang sepuh-sepuh ini yang kita harus edukasi. Gimana cara penggunaannya, gimana cara ininya. Ya terus kita bimbing untuk ini. Ya goalnya tadi, di samping goal dan data, mereka juga bisa ada kemandirian untuk mengelola karya-karyanya gitu kan. Dan ya nggak bisa sebentar sih, memang kita mungkin prediksi mungkin tahun ini, tahun depan juga masih kita terus mendampingi mereka untuk bisa mengakses ke dalam si Atlas ini. Problem besar, agenda besar itu sosialisasi. Karena kadang-kadang kita juga kok mereka nggak peduli banget sih sama barangnya sendiri gitu loh. Lihat kayak barangnya itu udah kasih toolsnya lah. Silakan lihat sendiri. Ya meskipun belum perfect ya, masih agak jauh dari perfect. Selama data belum beres, Atlas tidak akan 100%. Itu aja. Nah, makanya kita minta tolong teman-teman member kita dulu lah, kita nggak bisa ngomong untuk yang lain. Tolong bantu kita update data, pemutahiran data,
karena itu bensinnya si Atlas ini gitu. Ya. Jadi kayaknya harus di email satu-satu terus update, mohon diupdate ya Kak. Ada namanya Pakai emot ini, emot ini ya, emot itu ini. ada namanya newsletter ya. Iya. Nggak usah satu-satu. Enggak usah satu-satu. Hampir enggak tidur lagi Pak Mehmet. Enggak, robot yang nggak tidur kalau itu. Robert yang enggak tidur kalau itu. Iya iya. Mohon ya iya. Kak, jangan lupa emoticon Emot ini ya, emot ya. Mas Robert jangan lupa emot Ada ya. ininya aja. Mohon diupdate ya Kak. Iya, itu memperhalus kalimat soalnya. Kalau yang nggak harus gimana? Langsung enggak pakai gini. Nggak pakai. Mohon diupdate ya. Baca kayak wah, dipaksa ngupdate gua nih. Betul. Iya, kalau enggak pakai emot. Kalau enggak pakai emot. Nggak ngupdate nggak mau, begitu royaltinya nggak dapet ngomel lagi gimana coba? Itu dia. Ya. Jadi harapannya nih kita kembali ke udah di puncak obrolan kita ini. Betul. Harapan ke depannya untuk si golden datanya sendiri Sama itu. maupun atlasnya. Harapannya ya tadi itu yang Mas Oki bilang nggak ada ngomel-ngomel lagi gitu kan. Iya. Oh, iya. Jadi ya kita harapan kita ke depannya para pencipta juga ada kepastian penggunaannya. Mereka juga tidak yang selama ini kan kalau pengen cari info berapa sih royalti yang akan saya dapat, berapa sih reportnya seperti apa sih, yang selama ini kan suka ya dia hubungin kita lewat WA, lewat telepon yang mungkin karena saking banyaknya ya ngantri juga tangannya. Nah, dengan Atlas ini mereka tanpa harus tanya, mereka bisa ngeliat sendiri di situ reportnya, bisa melihat sendiri. Oh nanti saya akan dapat royalti sekian dari tempat ini dan segala macamnya. Itu yang kami harapkan. Jadi ya namanya kadang pencipta kan suka curhatnya nunggu kepastian, kan nggak enak banget tuh. Tapi kan dengan adanya Atlas itu, oh ya udah pasti nih Lebih nanti, pasti. betul lebih pasti nanti tanggal sekian gue mau dapat royalti Hasil. sekian gitu, bisa ngeliat juga reportnya dan segala macamnya. Itulah. Dan kalau nggak dapet kenapa gitu kan? Nah, betul. Oke. Jangan ngomong dapetnya doang. Ya, semuanya dapet Nggak ya. dapet, betul. Kalau lagunya nggak ada yang dengerin ya nggak dapet. Betul banget. Betul Oke. banget. Udah. Udah. Kalau dari aku sebenarnya yang kita coba berikan dari adanya Atlas ini adalah kemandirian dari Waminya untuk bisa mengolah datanya sendiri, kemandirian juga dari member kita untuk memantau dan mengontrol karya-karyanya yang ada di Wami. Jadi pada saatnya Wami ini itu tadi dari 4.000 ke 6.000 cuma setahun ya kita kan. Membership kita kan. Membership kita dalam tahun ini naik 2.000. Jadi asumsikanlah dalam perkembangannya kurang lebih sama dari 5 tahun ke depan, mungkin 5 tahun lagi kita di angka 10.000-an kali member kita. Bisa lebih. Kalau misalnya satu persatu mesti manual, ya gempor juga kita ngurusinnya gitu kan. Nah makanya salah satu yang pengen kita berikan di Atlas ini adalah kemandirian kita sebagai pengelola dan kemandirian teman-teman sebagai pemilik hak untuk mengontrol karya-karyanya gitu loh. Tapi itu tadi selama bensinnya masih bau, mobilnya nggak akan kenceng jalannya gitu loh. Iya. Jadi itu tadi perlunya golden data. Minimal internally kita sudah golden datanya. Jadi sistem kita bisa jalan dengan baik. Dan kalau kita bisa membuktikan ke dunia dengan adanya golden data sistem yang berjalan baik, pelan-pelan kita bisa nularin ke mereka juga untuk sama-sama menggoldenkan datanya gitu. Oke. Ya, kalau mau didefinisikan golden data adalah data yang semuanya bisa ngobrol, yang semuanya bisa terima. Jadi bukan hanya Wami, mungkin di siseknya juga jadi panutan data kita atau bagaimana caranya. Jadi kita nggak yang satu ngomong Inggris, yang satu ngomong Jawa gitu. Iya betul. Agak Selaras. nyambung.com Iya. gitu kan. Jika itu ya target dari sisi IT-nya, target dan PR besarnya sistem dan IT department di UAM itu sebenarnya. Oke. Dan itu sebenarnya PR dunia, bukan PR kita doang. Dunia semua ya. Gue pengen diberesin internal dulu. Betul. Jadi, sekali lagi untuk member Wami, mohon diupdate ya Kak. Mohon diupdate ya Kak. Iya. Tolong diisi bensinnya Atlas ya Kak. Mohon diupdate. Iya. Yoi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Mehmet, Mas Sama-sama. Maki, SAE juga terima kasih SAE banyak. Indonesia. Keren. Pejater kita ada di Studio 3 Atmos. Wow. Ini dingin banget. Sampai jumpa lagi di Wami Podcast selanjutnya bersama Mika Tobing di sini. Dan nama Rezet. Bye-bye. Dah.